Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini tanggal 31 Mei, gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Boleh dikatakan pesta ini juga menutup berbagai kegiatan kita berdevosi kepada Maria, karena bulan Mei adalah bulan Maria. Kita telah berdoa bersama Rosario sebagai bentuk bakti kita kepada Bunda Maria dan upaya kita untuk meneladan Bunda Maria. Kita juga mungkin ada yang telah berziarah untuk di tempat-tempat Bunda Maria berdoa. Semuanya itu kita lakukan. Pertama, memang kita belajar beriman seperti Bunda Maria. Dan dengan iman itu kita juga belajar bagaimana menghayati iman dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dan dalam perbuatan nyata kita. Dalam pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth ini, kita belajar bagaimana perjumpaan orang beriman. Dan perjumpaan kita hendaknya selalu membawa sukacita dan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus sendiri. Kita sudah mengenal dan juga sudah tahu peristiwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Setelah mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, dikatakan Maria bergegas pergi ke rumah Elizabeth saudaranya yang telah mengandung. Dan ketika berjumpa, Maria menyampaikan salam, dan ketika salam sampai ke telinga Elizabeth, dikatakan dalam Injil, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas bab 1 ayat 41. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga mengalami sendiri bagaimana kalau kita berjumpa dengan sesama kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Selama pandemi kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi ketika ada kesempatan kita berjumpa, tentu kita ada kegembiraan, ada sukacita juga. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita juga dipanggil seperti Bunda Maria. Kita dipanggil untuk beriman kepada Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita dipanggil juga untuk mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kabar sukacita melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga orang-orang yang membutuhkan perhatian. Kita tahu bahwa Elizabeth juga sedang ada dalam persiapan persalinannya. Kehadiran Maria yang membawa sukacita dalam hidup Elizabeth juga kemudian membuat anak-anak yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Dikatakan, sungguh kehadiran Maria, orang beriman itu, membawa kehadiran Tuhan sendiri. Karena itu Elizabeth juga memuji Maria, berbahagialah orang yang percaya, karena orang yang percaya akan menjadikan apa yang dikatakan kepadanya oleh Tuhan terlaksana. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari perjumpaan Maria dan Elizabeth ini, kita juga sebagai orang beriman harus terus-menerus mengupayakan di dalam hidup kita perjumpaan dengan sesama kita yang menghadirkan Tuhan, menghadirkan sukacita, menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan keselamatan bagi orang-orang yang kita jumpai. Perjumpaan itu tidak harus kemudian juga terjadi di antara kita orang-orang beriman, tetapi juga bisa terjadi ketika kita berjumpa dengan orang-orang lain, sehingga orang-orang lain pun juga mengenali Tuhan yang kita imani, yang kita hadirkan di tengah-tengah mereka. Tentu kita belajar dari Bunda Maria
Kita tentu harus belajar untuk menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Maria di dalam Magnificat-nya, dia memuliakan Tuhan karena Tuhan Sang Juru Selamat. Dia memilih kerendahan hatinya. Dan Tuhan juga dengan karya-karyanya juga memilih Maria untuk menghadirkan keselamatan. Kita pun juga dengan doa-doa kita juga perlu memuji Tuhan, supaya Tuhan yang juga berkarya di dalam hidup kita, juga kemudian hadir pula di dalam kehadiran kita yang menjumpai saudara-saudari di sekitar kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu tetap percaya, teguh percaya kepada Tuhan, dan kita juga perlu tetap selalu hadir di tengah-tengah sesama kita yang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi juga penderitaan, supaya kehadiran kita memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberkati.